Baguslah aku yang ketiga, dengan begitu orang tuaku dan adikku tidak terbebani lagi denganku. Apa yang kamu tunda? Tian Xiuxiu dan ketiga putrinya menderita bulimia, mengonsumsi makanan dengan porsi sama seperti kami setiap hari. Sedang terjadi kelaparan. Jika tidak memanfaatkan ketidakhadiran orang, Cepat bakar iblis jahat ini. Kita berdua akan bertemu Raja Neraka. Kelaparan. Tian Xiuxiu. bukankah ini novel yang kubaca saat aku bosan? Saya melakukan perjalanan melintasi waktu. Ah, pakaiannya seperti gadis gemuk 200 kg di masa kelaparan. Menghadapi ancaman dibakar oleh paman kedua, meskipun akhirnya tidak terjadi, tapi tetap menjadi orang yang tidak berguna. Kenapa sial sekali ya? Selama, Tuan Rumaterubung, Dangan System Ganti Baju. Ganti baju. Apakah kau mau aku jadi Pelopor-Phesien? Tolonglah. Aku hampir dibakar. Tahu. Intinya bukan baju. Bukan ganti baju. Intinya bukan ganti baju, tapi menampar. Berperan sesuai pakaian. Bertambah sesuai tingkat pakaian. Berhasil mengubah pakaian, otomatis buka level selanjutnya. Tiga. Ayah, Sepupu, kok terasa ada yang aneh? Takut apa? Aku pamannya. Masa dia bisa makan aku? Tian Xiuxiu. Mumpung orang tuaku tidak di rumah, mau bakar aku, Ran. Aku sudah lama sabar. Tian Xiuxiu, kamu gila. ayah, kamu tidak apa-apakan? Aku hanya punya satu ayah. Omong kosong. Siapa yang punya dua? Gadis gendut bertiga, kamu gila, bahkan berani memukul paman kedua, ini benar-benar melawan aturan. Selain menghabiskan makanan di rumah, kamu bisa apa? Sekarang ada kelaparan, lihat diri kamu masih memilih-milih rambut rusakmu. Kamu orang tua kolot. Bukan menanam makanan itu. Apa yang kau bicarakan, gendut? Beraninya kau memukulku? Gadis gemuk. Aku pamanmu yang kedua. Paman kedua. Tidak, kau memberontak. Mereka memberontak. Berhenti. Berani memukulku lagi, aku tidak akan memaafkan. Siapa yang mau kamu ributkan? Jangan menindas putri saudara perempuanku. Potong. Benar-benar memalukan. Host berhasil membuat malu paman kedua. Kostum level kedua telah dibuka. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Aku ada masalah. Tuan Tian, ini perempuan yang kamu ajar. Ah. Dia berani memukul pamannya. Hei kak, Kalau kamu nggak ganggu dia, bakal balat? Ayah, Ganggu kakakku, pasti kena batunya. dasar anak nakal. cepat pergi, sana. Kalau enggak, Kami urus kamu. Kami sekeluarga yang urus kamu. hebatnya,
takut amat sama kalian. Cepat pergi. Jangan takut kak, jangan takut. Paman kedua aku bantu balas. Di kehidupan sebelumnya selalu tumbuh di panti asuhan. Tidak pernah Baik padaku seperti ini. Tenanglah pemilik, karena aku sudah datang, pasti akan membawa keluarga. Bertahan di masa kelaparan. membuat mereka baik. Hidup enak. Kakak sendirian makan jatah keluarga beberapa hari. Paman kedua mau pisah rumah. Kalian anggap dia sebagai masih menyalahkan orang lain. Beras di rumah kita hasil saya dan Jin Shui. Pisahlah rumah dengan paman kedua. Tian siu-siu anak emas sampai saya. Wanita hamil harus rela lapar demi dia. Yang di perutku ini bagai rumput liar yang tak ada yang peduli. Harus diselesaikan dulu. Masalah kerakusan ini. Kalau tidak akan menyusahkan seluruh keluarga. Adik ipar, aku tahu. Membuatmu menderita. Jangan khawatir. Mulai hari ini, aku pasti akan diet dan mengobati kerakusanku. Diet. Betul. Mulai hari ini, Kalau tidak kurus. aku tidak akan pulang. Dua orang. Ini makanan pegangla. Kamu hamil perlu nutrisi tambahan. Kamu hamil perlu nutrisi tambahan. Kamu hamil perlu nutrisi tambahan. Lahatlah apa yang kamu katakan, kakak sakamak. Itu kalau dia keluar dan terjadi sesuatu bagaimana ini. Dia yang mau pergi sendiri. Apa hubungannya? Sudah. Pemimpin Jin Shui. Ayo pergi. Jangan-jangan dia benar-benar kenapa-kenapa. Aku cuma takut terjadi sesuatu padanya. Aku nggak khawatir padanya. Tian xiu xiu. Tarik. Pasti aku salah lihat. Sistem ganti pakaian saya lagi. HMPH, selama aku bisa mengatasi bug ini. Terus ganti atlet, berpakaian dan berolahraga, aku pasti bisa kurus. Memang ada sedikit efek. Tapi cara ini untuk menurunkan berat badan terlalu lambat. Selamat, berhasil Membuka kunci kostum tabib level ketiga. Kantuknya datang. Mengirim bantal, bisa dimanfaatkan penyamaran tabib. Menyelesaikan masalah makan berlebihan, sistem ganti penyamaran tabib. Cari herbal. Ini ditinggalkan oleh siu-siu. Perry. Bidadari. Selamat host, berhasil membuka kostum level 4. Nona, kamu lihat putri saya nggak? Kira-kira setinggi ini, selebar ini. Kamu pasti bisa mengenalinya.
ayah, ibu, siu-siu, siu-siu. Itu benar suara kakakku. Tapi nggak mungkin, kakakku. Seperti ini. Putriku Tembem, kamu sangat kurus. Kamu salah mengira aku sebagai orang lain. Ayah, aku putrimu. Aku Tian siu-siu. Ini siu-siu, ini putriku. Kakak, kamu. Bagaimana kamu mana dagingmu, itu? Saya sudah bilang kalau saya datang ke sini untuk menurunkan berat badan. Masih 10 menit lagi. Kesempatan jadi dokter dan menyembuhkan mereka. Ayah Jin Shui, duduk, aku lihat lukamu. Aku periksa lukamu. Tunggu, kalian bingung. Kakak perempuan belum pernah belajar medis. Bagaimana bisa mengobati orang? Hati-hati nanti jadi sembarangan. Sebaiknya datang. Benar, kakak perempuan belum pernah belajar medis. Aduh, tidak bisa membodohi mereka. Aduh, tidak sempat lagi. Kalau aku bilang aku mendapat pencerahan. Menjadi dokter ajaib. Kalian percaya? Pokoknya lihat saja. Aku bisa kurus seketika. Pasti bisa menyembuhkan kalian. Percayalah padaku. Putri kami memang suka makan. Tapi dia tidak pernah berbohong. Kalau dia bilang bisa menyembuhkan, pasti bisa menyembuhkan. Jangan-jangan seperti yang terakhir kali itu. Dapat dari mana jamu biar kurus? Tangga malam kita tighter. Aku gak percaya deh. Ada apa ini? Selesai sudah. Area ini bolak-balik bikin janin gerak. Cepat bawa Area ke tabib desa. Bawa ke tabib desa. Jin Shui, cepat turunkan Area. Situasi kritis. Tidak bisa Itu Tian siu-siu. Minggirlah dari jalanku. Kamu mencelakanku belum cukup. Masih ingin mencelakakan anakku juga? Darahnya terlalu banyak. Hinshui. Kita harus segera pergi. Dia tidak bisa Dia pendarahan hebat. Anak dalam perutnya bisa dalam bahaya. Tidak, kalau tidak membiarkan saya pergi akan ada. Saya harus pergi cari tabib desa. Sudahlah. Biarkan siu-siu lihat saja. Biarkan siu-siu lihat saja. Duduk. Posisi bayi tidak stabil, harus distabilkan dulu di beberapa titik akupuntur. Mau apa kamu? Lepaskan aku. Tian Xiuxiu, kamu sudah membuat satu keluarga bangkrut, belum cukup? Sekarang kamu mau membahayakan anakku. Kenapa tidak pergi ke sana? Jin Shui. Baik. Lepaskan aku. Siu-siu tidak akan mencelakai kamu. Anakku di perutku. Kalau terjadi apa-apa dengan anak, aku tak akan membiarkanmu bahkan setelah mati. Kakak, Siu kamu baik-baik saja? Bagus. Perutku tidak sakit lagi. Darahnya sudah berhenti, Area. Kamu baik-baik. Bagaimana? Sekurang kalau tidak. Tidak apa-apa, baik-baik saja. Siu-siu, aku. Tidak apa-apa. Jin Shui, ini obat untuk kubawa pulang Karya. Arya kekurangan gizi, denyut nadinya tidak stabil. Berikan obat ini padanya, dalam 2 atau 3 hari dia akan baik-baik saja. Oh. Pulangkan. Pulangkan. Lebih baik, kan? Ayah, ini obat kalian. Minum ini, luka kalian akan sembuh. Minum ini, luka kalian akan sembuh. Minum ini, luka kalian akan sembuh. Tanganku tidak sakit lagi.
Jin Shui, bagaimana dengan kamu? Ibu. Kaki pincang saya bertahun-tahun akhirnya sembuh. Bisa berjalan normal. Terima kasih, Kak. Kamu peramal yang hebat. Tuan rumah berhasil menyembuhkan keluarga. Berhasil membuka kostum 5. Berhasil membuka kunci. Baiklah, kita semua keluar dulu. Kakak besar, tunggu. Orang kedua. Ini telah yang Jin Shui tinggalkan untukku hari ini. Kamu telah membantuku. Kamu pasti tidak kenyang karena dia. Bella. Juga. Hari ini. Maaf. Telur ini. Sebaiknya simpan untuk sendiri. Tenang, besok cari cara perbaiki makanan di rumah. Saat itu tidak akan kekurangan makanan dan pakaian. Di masa kelaparan ini, kemana mencari makanan? Ini suara babi hutan. Oh iya, aku ingat. Penghuni sembuhkan keluarga. Berhasil membuka level kelima kostum. Sistem. Memang ada yang baru. Nona besar datang, semuanya minggir. Selama penghuni telah membuka level ke-6 kostum. Banyak sekali barang ini. Mungkin bawa ke pasar jual, lalu beli barang lain. Lihat ini, daging babi hutan segar. Lihat ini, daging babi hutan segar. Beli daging? Berapa harganya per 1.500 per kilo, 3.000 untuk 2. Kamu merampok ya? Tidak jadi beli. Aduh. Dari pagi nggak ada yang beli, semuanya merasa mahal, sepotong pun nggak laku. Apa yang harus saya lakukan? Oh iya, sebelumnya sudah buka kostum baru. Sistem. Hostnya, penonton 2, hostnya cantik, suka sama host. Halo semua yang bergabung di live. Hari ini host bawa hadiah, daging alami, daging liar. Cek di depan stand. Ayo datang. Live itu apa? Mbak, ini jual apa ya? Jual apa sih? Ibu-ibu, di live kita jual hasil buruan, misalnya daging babi hutan ini, alami tanpa cemaran, lihat kualitasnya, di luar harganya minimal 20 sen. Lama nggak makan dagingnya. Nggak makan daging ya? Berapa harga dagingnya? Berapa harga daging? Hari ini, bukan 29 sen. Pembawa kakak itu kan lebih murah dari yang lain bagi yang suka. Siap-siap gerak cepat. Kakak 823. Lia B2. Link kakak, pasang link, suara bagus, pasang link, pembawa acara, pasang link, aku juga mau. Jangan berebut, kueu di sini untuk bayar. Barang di meja, teman-teman sebentar lagi habis. Belum bayar, kita habisi stok yang ada. Yang suka, cepat pesan dan bayar. Lewat hari ini sudah tidak. Bukankah nanti harganya naik? Setelah ini tidak bisa beli lagi semua. Bagus, tidak ada lagi. Aku mau jual satu lagi ke aku. Kami juga mau beli. Aku juga mau beli. Teman-teman, hari ini promo live kita segini aja, yang suka. Kasih klik ke pojok kanan atas, kasih klik.
Apa yang terjadi tadi? Kenapa pikiranku penuh dengan beli ini beli itu? Selamat tuan rumah telah membuka dekorasi tingkat 7. Untung besar ya. Kekuatan pembawa acara jualan ini benar-benar hebat. Selesai, pulang. Kenapa kakakku belum pulang? Apakah terjadi sesuatu padanya? Kakak, kamu kembali. Kenapa mereka datang? Mau ngapain lagi ke sini? Tentu saja buat bagi harta. Aku sudah bilang berkali-kali. Aku gak akan pisahkan Siu-Siu. Siapa yang bilang Tian Siu-Siu dipisahkan? Yang kumaksud adalah kita berdua. Pisah rumah. Pisah saja, biar kalian gak ganggu anak perempuanku lagi, anakku. Kim Sui pergi buat Pergi buat surat baik. Tidak benar. Beberapa hari tidak lihat kalian berubah banyak ya. Jangan-jangan diam-diam pakai makanan kita buat berobat ya. Kamu bicara sembarangan, ini anakku pakai obat herbal untuk merawat kami. Tian Siu-Siu, aduh aku pergi. Si gadis gemuk itu selain makan apalagi yang bisa dia lakukannya? Kamu. Aduh, Arya, perlu pikir matang-matang. Selama ada Tian Siu-Siu, kamu dan anak kasih makanan. Buat dia makan. Paman gak tahan lihat ini. Di hati hanya ada Tian Siu-Siu. Di hati mereka ada Tian Siu-Siu. Sama sekali tidak peduli tentang hidup bertiga dengan anak. Paman kedua, paman. Beras dari rumah, diambil dari rumah. Diambil dari rumah. Saya sudah menghitung. Kita punya cukup untuk ditakin sampai saya dan anak kelaparan. Surat perjanjiannya sudah dibuat. Tanda tangannya. Aduh. Lihat baik-baik, mulai hari ini kita berpisah, tidak ada hubungan lagi. Pisah? Jadi kita tidak perlu bagi-bagi makanan kita ke mereka lagi. Aduh. Memang iya, kalian punya Tian Siu-Siu, masalah besar itu. Hidup bersama saja ya. Tian Siu-Siu di mana dia? Kalian sudah tak tahan dengannya. Langsung usir saja, kakak pergi berburu, akan segera pulang. Dia yang berburu. Dia sendiri gemuk kayak babi. Dia mau buru siapa? Buru dirinya sendiri. Tan Lauer. Selama bertahun-tahun aku bertani. Mengurus kebutuhan makan minum keluargamu. Kenapa bisa berkata seperti itu? Apa aku salah ngomong? Lihatin Siu-Siu, cuma makan dan tidur. Aku beritahu kamu, kalau dia bisa berburu, aku Tian Lauer akan kembalikan semua makanan yang kami makan dari rumahmu. Kamu. Ayo, ibu, yin shui ya. Aku pulang. Tin Siu-Siu. Tidak mungkin. Tin Siu-Siu jadi kurus begini. Putriku bisa menyembuhkan kami dengan ramuan herbal. Tentu dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kamu bilang aku bisa berburu. Kembalikan makanan yang dulu kamu makan di rumah kami. Siapa yang bilang? Kapan bilang punya bukti? Kalian punya... Kamu abaikan dia tidak tahu malu. Ayo pulang makan daging. Hei, mau kemana? Kalau barang ini masuk rumah Tian, kita harus bagi rata. Tunggu. Jin Shui, berikan. Sudah terpisah. Daging keluarga kami, kenapa harus dibagi ke kamu? Tian Siu-Siu, bagaimanapun aku adalah pamanmu. Anak muda wajib menghormati orang tua. Jadi, daging ini harus dibagi setengah untukku. Berikan padaku.
cari tiga, cari Lan. Bagus pukulannya. Kita sudah terpisah, nantinya masing-masing hidup sendiri. Sebaiknya jangan menimbulkan masalah dengan mencoba mencuri makanan, jika tidak. Jika Anda tidak dapat memahami pembicaraan manusia, saya tahu sedikit tentang seni bela diri. Di samping itu, besok pagi, kembalikan semua gandum yang menjadi hak keluarga kita. Aku akan robohkan rumahmu. Aku akan robohkan rumahmu. Keluar, 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 keluar. Ayo pulang dan makan daging. Sup ayam harum telah hadir. White memulai, sejak kelaparan dimulai. Saya tidak harumnya. Ambulan. Kucing rakus, kucing rakus. Delapan dua, orang dua. Kamu hamil. Paha ayam ini buat kamu. Kamu dan anaknya makan yang bergizi ya. Kakak kasih kamu paha ayam. Kamu nangis kenapa sih? Aku cuma terharu. Kakak. Aku sebelumnya salah paham sama kamu. Dia juga bilang banyak hal yang tidak enak. Pikirkan anak, aku orang kedua. Jangan menangis, kita keluarga, bicara seperti ini mengapa? Tugasmu sekarang hanya menjaga kesehatan, melahirkan anak dengan selamat. Mari makan. Ayo makan. Harum sekali. Ayah, rumah paman harum daging sekali, apakah kita tidak seharusnya memisahkan keluarga? Semua salah Tian Xiu, gadis kecil itu. Keluarga mereka punya banyak daging, tapi tidak membagi sedikit pun padaku. Aku siapa? Aku pamannya. Aku tidak akan selesai dengan ini. Hari ini. Ini kali pertama aku makan kenyang. Bucket kokak selang. Berburu banyak hewan, cukup untuk makan beberapa hari di rumah kita. Ngomong-ngomong soal berburu, Sheware. Besok Jinsui dan ayahmu temani kamu pergi. Betul, kakak. Betul, kakak. Kalau bisa dapat banyak buruan, kalau aku dan ayah ikut kamu pergi, pasti bisa dapat lebih banyak makanan. Hari ini pergi ke pasar beli barang, besok kita tidak berburu. Kita pergi bertani. 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 NAK, sekarang sedang kekeringan parah. Bahkan hujan pun tidak ada, jadi meskipun bertunas, tetap akan kering. Karena kekeringan, kita harus bercocok tanam. Tahun kelaparan tidak hanya kita yang sulit bertahan hidup. Kalau kita tidak simpan makanan sekarang, beberapa bulan lagi hewan dan tumbuhan di gunung habis. Terus kita makan apa? Menurutku, kakak punya alasan yang masuk akal. Saat ini, pangan sangat penting untuk bertahan hidup. Benar juga, Siuer, kamu bilang harus bagaimana, kita akan ikuti kamu. Baik, kita mulai besok. Maafkan ayah, kamu dan Jinsui bantu saya siapkan beberapa barang. Hei kak, cangkul sudah siap. Semua yang kamu minta sudah disiapkan. Tanah di sebelah barat desa, mari cepat ke sana. Tak perlu keluar. Tanam di mana? Di sini. Ah. Wahai anakku.
Bukannya mau bertani? Kok malah bikin tenda di halaman? Disebut teknik penanaman, menutupi tanah mengurangi penguapan air. Kak, kamu ngomongnya kok kayak bahasa alien. Aku gak ngerti. Aku gak ngerti. Artinya, dengan teknik ini, kita bisa bertahan dari kelaparan. Benarkah? Hang. Jagung 3-4 hari bisa berkecambah. Ini sudah 7-8 hari. Kenapa belum ada tanda-tanda? Pasti terlalu kering. Aku rasa kakak memang cakap. Kalau tidak, tidak bisa. Kon. Ini tenda dipasang salah. Gak mungkin, waktu pasang tenda kan ada kakak juga. Kalau salah, pasti dia bakal kasih tahu kita. Pokoknya aku percaya aja sama jagung ini. Kalau gak tumbuh ya udah. Aku cuma khawatir si UR bakal sedih gara-gara ini. Tumbuh. Tumbuh tunas. Benar-benar tumbuh. Jagung yang kita tanam hidup. Ayah, Ibu, Jin Shui. Apa yang kalian lakukan? Kakak, lihat cepat. Tunas tumbuh. Tumbuh tunas. Selamat, berhasil menumbuhkan tunas. Buka level ke-8. Benih ini tumbuh tunas itu biasa. Kenapa kamu bersemangat? Sebelumnya tidak ada tanda-tanda. Aku pikir sudah kering, terlalu cepat. Tunggu beberapa hari lagi, bibit ini bisa dipindahkan. Sial. Bibit ini milik keluarga Tian, seharusnya ada bagian untukku. Tian Siu, kalau kamu tidak memberiku. Kalau begitu aku cari orang buat merebut. Panen buruk, dan sekarang terjadi kelaparan. Sayur-sayuran di gunung, semua sayuran habis digali. Jika tidak bisa tanam hasil lagi, hanya bisa tunggu aja. Siapa bilang tidak bisa tanam hasil lagi? Siapa nih? Tanaman di ladang Tian Siu sudah tumbuh banyak. Tian Laori, apa yang kamu bilang benar? Aku tidak akan menipu kalian, Tian Siu adalah keponakanku. Kalau kalian tidak percaya, bawa kalian lihat sendiri. Di ladangnya itu semua ada bibit tanaman yang masih hidup. Aigreco. Lihatlah. Begitu banyak orang mencari bibit darimu, aku lihat kamu bagaimana bisa makan semua. Si UR, ladang kita sudah hampir diolah selesai. Kapan kita lakukan yang kamu katakan itu pindah-pindah? Yaitu pindah tanam. Pindah tanam ke sana. Bibit akar-akar belum tumbuh baik. Pindah tidak bisa, tunggu 2 hari. Baik. Makan. Kalian lagi ngapain? Itu bibit jagung. Di sini semua. Lihat gak? Aku nggak bohong kan? Sebanyak ini bibit, bisa panen berapa banyak? Dia beneran punya bibit, ya? Paman saya punya resep rahasia untuk menanam gandum, tapi tidak memberitahukan kepada semua orang, sungguh tidak baik. Kalian menerobos masuk ke rumah di malam hari itu baik, bisa panggil polisi tangkap kalian. Kami datang untuk meminta nasihat tentang cara menanam gandum. Sanggu. Melihat kalian bukan meminta nasihat, lebih mirip menghancurkan rumah. Desa kami hanya mendapatkan 100 kilo gandum. Makan sekali sehari, ingin melihat kami kelaparan? Apakah begitu? Lagi pula, kita semua satu desa. Tian Siu mau lapor keamanan menangkap kita, berarti tidak peduli kehidupan kita. Ayah. Kenapa banyak bicara padanya? Jika tidak memberi, kita ambil saja. Berani? Iya, benar. Kita satu desa. Kenapa keluarganya Benar-benar tidak baik. Lihatlah, jika kita tidak mengajarkan, mereka tidak akan berhenti. Kalau gagal bertani, mereka menyalahkan aku. Saya bisa ajari kalian, tapi kalian harus beli bibit dari saya. Budi dendam, lebih baik perdagangan, uang dan barang langsung beres.
Kalian mau belajar teknologi pertanian dari beli bibit, saya ajari. 1 bibit, 1 batang, 3 sen. 3 Cent per 1 hektar butuh ratusan batang, jadi butuh beberapa rupiah. Butuh beberapa rupiah, kenapa kamu? Kalau mahal, bisa tidak beli. Kamu Aya. Siu-siu. Semua ini tentang tetangga sekitarnya. Beberapa tanaman ini kamu berikan ke orang, kenapa begitu? Aya. Kenapa pelit kamu? Benar sekali. Tanaman ini kutanam dengan susah payah. Kamu baik sekali, kenapa tidak tanam bagi gratis ke semua? Kakak, jangan ngomong begitu. Kita semua di desa ini keluarga, bantu-bantu sesama, kenapa? Betul, di desa kita ini, 3 generasi ke atas saling berhubungan, kenapa harus dibedakan? Siapa yang bisa jamin benihmu bisa tumbuh padi? Bisa jadi menipu. Tidak punya moral, jangan harap pakai moral paksa saya. Kalian beli benih saya, dengar cara saya tanam, pasti bisa panen padi. Kalau kalian nggak beli, saya juga nggak maksa. Kesempatan sudah saya kasih, kalau nggak dihargai, jangan datang ke rumah saya bikin masalah, kalau nggak, jangan salahkan saya. Saya mau beli. Huang Gui, ayahmu yang pincang dan anak perempuanmu yang sakit bahkan sudah nggak ada uang untuk beli obat, kamu masih mau beli benih? Karena saya, dengan tulus ingin belajar, harus pinjam uang, akan bayar. Aku akan bayar. Siu-siu, ini 1,5-ku. Aku beli 50 bibit. Oke, kamu pelanggan pertamaku. Gratis, 50 bibit untuk kamu. Hebat, jadi aku punya 100 bibit. Terima kasih, Siu-siu. Kalian mau beli nggak? Aku juga mau beli. Bagus, aku akan bagi bibit ke semua orang sekarang. Besok semua orang bisa tanam. Gabistak berperasaan. Mau aku beli bibit? Mau tipu uangku? Mimpi saja. Lihat ini. Siuer. Aku ini pamanku. Paman. Hai. Kokak. Pergi. Ayo. Bagus sekali, kita selamat sekarang. Bagus sekali. Kita makanan tahun ini. Tidak perlu lagi kelaparan 3 orang tahun ini, tidak perlu kelaparan lagi. Siu-siu, terima kasih, kamu penyelamat desa kita. Bagaimana mungkin? Bibit rusa itu bisa tumbuh menjadi jagung. Ternyata bisa tumbuh Iya. jagung. Bukankah itu Bujang dan Pak Liu? Dulu bilang Siu-siu menjual bibit dan menipu. Sekarang kami menanam panen, kalian ngapain ikut ramai? Bang Liu Buzang, kalian ini ngapain? Ini akan membuat orang tahu bagaimana mengatur anakku. Anakku di mana? Ya, Cepat bangun. Bangun. Siu-siu, aku memang bingung, tapi kau tahu rumahku sangat miskin, tidak bisa membeli bibit. Sudah pergi. Lebih baik beri sedikit padaku, beberapa hektar saja cukup. ya, kita satu desa, kau bantu mereka, kenapa tidak bantu kami? Palingnya, uangnya sementara ditahan. Setelah kami panen dan jualnya, kami bayar kembali. Apa maksud? Jelas kita sendiri yang bayar beli bibitnya, kenapa dibilang dari Siu-siu? Lalu kenapa? Sekarang di rumahku. Ada beberapa anak yang nunggu Zhong Siu-siu Tian Siu-siu, kalau kamu nggak bantu, berarti sengaja bikin susah. Akan dapat balasan. Kak, mereka terkenal bajingan di desa kita. Kalau kamu nggak ngasih apa-apa, mereka bakal hancurin reputasimu. Lebih baik kamu kasih sedikit saja. Tidak. Dulu aku memberi kesempatan pada semua orang, tapi kamu tidak menghargainya. Sekarang mereka melihat panen melimpah, mereka ingin memanfaatkannya. Bisa kamu begitu kejam? Senang lihat kami kelaparan? Benar. Aku bukan bodhisattva, aku tidak bisa menyelamatkan semua orang. Kebaikanku hanya untuk yang tahu bersyukur. Apa penting jika kamu tidak punya makanan? Ya itu. Menanggung akibatnya sendiri. Masih berani mereka memeras moral kita. Kita harus pergi. Cepat pergi. Pergi, cepat pergi.
Aku menemui bibit yang ada masalah jagung ini. Tidak tumbuh, ini adalah bibit baru. Bawa pulang, rawat 7 hari, baru tanam. Terima kasih Siu Siu, Terima kasih Siu Siu. Xiu 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 Xiu. Terima kasih mengajari saya menanam. Ini untuk berterima kasih padamu. Kau bayar benih, sekarang masa kelaparan, makanan langka, bawa pulang dan makan ini saja. Sebelumnya, beri saya 50 batang. Kau harus ambil. Baiklah, saya pulang sekarang. Benih zaman ini kalah kualitas dan hasil dengan yang modern. Untuk mengatasi kelaparan, kita harus cari cara untuk tingkatkan produksi. Ayah, Ibu, Jin Hui, ayo kita bangun rumah kaca untuk menanam. Rumah kaca. Kamu maksudnya yang sama persis dengan yang di luar sana? Persis sama. Iya, hampir sama. Tunggu sebentar. Apa itu rumah kaca untuk menanam? Tidak tahu. Kalian lihat. Meskipun bisa bantu tanam pangan, hasilnya rendah, setiap MU tanah hanya dapat 200 kati. 200 kati pangan. Sekarang ada kelaparan, hasilnya lebih rendah. Jika gunakan teknologi hibrida rumah kaca, bisa kembangkan benih produktif. Tidak hanya dapat uang, juga atasi kelaparan. NAK, yang kamu bilang itu benar. Kalau pakai teknologi hibrida, kedepannya kita tidak akan takut kelaparan lagi. Bukan itu saja, bukan cuma itu, hasil pangan meningkat, sekalipun kelaparan berakhir, kualitas benih kita bagus, ada pasar. Ini peluang keluarga kita menuju sukses. Kamu masih mau menjalankan bisnis ya? Jadi untuk melakukan ini, apakah perlu mengorbankan uang dan tanah juga? Di zaman sekarang yang sering terkena kelaparan, hanya meningkatkan hasil benih dan kemampuan tahan kekeringan serta kebanjiran yang bisa memberikan keuntungan stok makanan. Jika berhasil, pendapatan per MU tanah kita bisa meningkat 3 kali lipat. Sepertinya hanya bisa menemukan cara lain. Bagaimanapun juga, meningkatkan hasil panen merupakan hal yang baik. Saat itu, semua orang tidak perlu kelaparan lagi. Kak, aku punya sedikit uang ini meskipun tidak banyak. Tapi aku percaya padamu. Sure Lekuken. Kami sekeluarga mendukungmu. Besok tes lokasi, ke kota beli barang, mulai kerja. Baik, mulai kerja. Kak, barang sudah siap, kita berangkat. Mak, Eryat akan segera melahirkan. Kamu jaga dia baik-baik, kami pergi. Pergi. Kenapa melamun? Saat Tian Xiu Xiu tidak ada. Tambah sedikit. Siu-siu, itu paman kedua yang menghancurkan rumah kita. Dia membongkar kebun sayurmu. Apa APA? Berhenti, jangan hancurkan. Berani. Jangan hancurkan, lepaskan aku, biarkan aku pergi. Jangan hancurkan. Berhenti. Ke sini. Berani. Tian Xiu Xiu. Lihat sendiri. Benih dan bibitmu sudah sangat kering. Kamu pulang juga tidak ada gunanya. Ayah Jin Shui, ambil air, bibit bisa diselamatkan. Kak, waktu kalian nggak di rumah.
Aku pecahin semua bak airnya. Sekarang di rumah kita nggak ada air setetes. Tian Lauer, kamu masih manusia nggak sih? Sekarang lagi krisis, bibit tanaman yang siu-siu tanam susah payah itu nantinya bakal jadi makanan. Kalau dia manusia, nggak akan ngelakuin ini. Iya, Ada sistem. untung ada yang baru. Mau kalian maki gimana juga percuma. Satu-satunya sumber air di desa ini jauhnya 20 li meski kalian lari ke sana sekarang dan bawa balik airnya juga udah nggak sempat. Tian siu-siu. Mari kita lihat apa yang Anda lakukan. Apa yang harus saya lakukan? Siapa orang ini? Kekek. Kakek. Kakek. Kakek-kakek. Mengapa saya mendengar anak memanggil kakek? Arya belum melahirkan, kan? Siapa bilang tidak ada air, aku tetap bisa. Bagus sekali. Sudah selamat semua. Lepaskan aku. Lepaskan kau lepaskan. Aku suruh lepaskan. Aku tak hanya bisa menyalakan, aku juga bisa menyalakan api. Kakak, kamu benar-benar hebat. Baiklah, bibitnya sudah selamat. Yuk, kita dirikan kembali peneduhnya. Astaga. Si Tian Xiu ini. Makan juga nggak berbagi. Yang punya Tian juga diabaikan, sekarang malah berani sama saya. Keterlaluan banget. Keterlaluan banget dia. Aku ingat. Sebelumnya dia punya pacar. Putus karena dia gemuk. Ayah mau apa lagi? Sepupu kita kan hebat banget. Mendingan kita jangan cari dia deh. Dia serobot sawahku, tanahku, tanamanku, tak bisa makan. Dia kan punya tunangan. Aku gak bisa ngatasin dia. Ada orang lain yang bisa. Mengerti? Pergi cari orang sana. Plastik, paku, dan benih berbagai jenis sudah dibeli, barang untuk kandang lengkap. Yuk kita pulang saja. Bapak Jin Hui, kita masuk kota. Kalian berdua, belikan sesuatu untuk ibu dan Arya. Aku menunggu di sini. Baik. Tiang Xiu Xiu. Ini tunangan asli selingkuh, tunangan selingkuh. Sepupu bilang kamu kurus. Tak disangka memang begitu. Novel tersebut tentang pemilik tubuh bertunangan dengan Wang Yaozu sejak kecil. Keluarga Wang Yaozu miskin, Wang Yaozu menjalin hubungan dengan Xie Xiaoli, putri kepala desa, dan memanipulasi pemilik jenazah tersebut setelah bencana kelaparan dimulai, memberinya gandum keluarga. Kamu bilang kamu akan menikah denganku jika aku memberimu beras. Tubuhmu gemuk, kamu terlihat mengerikan. Bagaimana mungkin ada orang yang layak? Seyadonga. Gongon bulimia apa yang gonda alami? Kalau kau dalam kondisi seperti ini, lebih baik kau mati. Agar tidak melibatkan orang lain. Babi gemuk mati. Kata-kata Wang Yaozu menyebabkan paman kedua membakar tubuh murni, terbakar dan menjadi lumpuh setengah. Pria jahat. Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Di rumahku kekurangan makanan. Mau pakai ini buat cari muka padaku. Melihat kamu jadi cantik dan masih suka padaku. Kalau berikan makanan dan uang keluargamu padaku. Biarkan kamu jadi pengasuh di rumah, merawat aku dan Xiaoli. Benar-benar orang tidak tahu malu, tak terkalahkan di dunia. Aku biarkan kamu mendekat. Jangan percaya diri. Serahkan semua makanan di mobil itu padaku. Nona, pahlawan sejati takkan kalah di depan mata. Serahkan. Oke. Dekatkan diri sedikit. Kasih lihat sesuatu yang bagus. Untung kamu tahu diri. Kamu datang sini. Kamu datang sini. Kamu datang sini. Kamu datang sini. Wanitaja, berani ko memukulku wanitaja, berani ko memukulku wanitaja, berani ko memukulku. Tian Xiu. Apa yang kamu lakukan? Aku Tian Xiu.
Hidup sialan, mau datang lagi nggak? Sakit ya, lain kali jangan ganggu aku. Pergi. Jahat pria jahat wanita. Masih mau ikutan. Aku yang paling cantik. Kek. Ada apa? Gak ada tadi, ketemu sesuatu yang kotor, yuk pulang. Ayo. Barangnya sudah siap semua. Bapak Jin Shui, malam ini kalian istirahat lebih awal, besok pagi kita buat tenda. Baiklah. Semu à Kelua. Wang Yaozu, kamu dan anakku Xiu sudah tidak ada hubungan. Kenapa mencarinya? Tiang Xuxiu Memukulku. Un tuk menuntuk et adilan. Jangan mengada-ada. Putriku kurus, kok bisa memukul sepertimu? Memukulmu. Betul-betul. Memang aku yang memukulnya. Ah, Kenapa pukul? Demi 11e Xiaoli. Wanita jahat itu, bagaimana dia memperlakukan? Siapa kamu maki? Memang kamu kuhina. Rebut Wang Yaozu dari pertunangan, menipu makanan kami, memukul kalian ringan. Apa menipu, Tiang Xuxiu tidak tahu malu. Memohon padaku, aku tidak paksa. Kamu. Jangan bicara omong kosong. Kamu, serahkan Tian Xiu atau aku akan mengurus kalian semua. bersamaku di sini, akan melihat siapa berani menyentuh putriku. Pengadilan kematian. Cobalah aku. Kamu berani. Di desa, kalau teriak, semua orang akan datang. Marie Kitalia, on damange Lascania. Teriakan itu untukku. Jean Semua, Orantidur pada jam. Hanya kamu, Tian Xiu, tidak disukai siapapun. Teriak, takkan ada yang peduli padamu. Jean Pédulican, Seran. Benarkah? Tolong, tolong, tolong. Anak perempuan dari keluarga Tian. Apakah itu kamu yang berteriak minta tolong? Kalian. Warga sekalian, semua tahu. Wang Yaozu bertunangan dengan saya. Dia berteman dengan Xie Xiaoli. Dia datang ke rumahku, merampas makanan, memukul ayahku. Tolong, mohon bantu kami. Tian Xiu. Kamu menganiayaku. Masa aku tidak boleh membalas? Xuxiu Kurus et Tersapu angin pun bisa. Bagaimana bisa mengalahkan pria sepertimu? Xiu. Menanam benih untuk mari kita menanam tanaman. Dermawan desa kami. Mengapa kita perlakukan dermawan seperti ini? Harus usir kedua bajingan itu. Aigreco, Maju. Berjalan. Mengenakan, Seran. singkirkan pasangan jahat itu. Sebagian besar penduduk desa di sini cukup baik. Wang Yaozu biasanya sombong, tetapi saat dibutuhkan, dia tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menangani Tian Xiu. Siu, ngapain itu? Kita tetangga saling bantu, bukan karena uang. Kalau bukan karena kalian, aku sama orang tua gak tahu bakal diperlakukan gimana. Bakal kayak uang ini anggap aja aku traktir kalian makan. Ambil uang ini buat beli makanan. Ayo. Lihat betapa baiknya Shushu. Kalau bukan karena Wang Yaozu yang bodoh, pergi berteman sama Xie Xiaoli. Udah malam. Semuanya balik, istirahat yang cukup. Hari ini, terima kasih semuanya. Ayo, kita pulang. Ayo kak. Hanya ikut ramai saja, dapat 5 sen, Pak Li. Tiang Xuxiu berkokok tanam. Bahkan menjual bibit untuk dapat, iya, kamu mau apa? Camus juga Bélican. Bagi separuh donggon aku? Oke, bagi separuh, 5 sen per satu. Bagi separuh donggon mu, Seratus batang 5.000. Mahal banget, kamu merampok ya? Tadi kalian gak dengar warga desa lain ngomongnya? Tian Xiu itu penyelamat desa kita. Lagi pula, kalian baru saja menyinggung Tian Xiu. Kalian mau beli bibit dari dia juga gak bakal jual ke kalian. Cuma 5 sen, mau atau enggak? Sekarang Yaozu sedang kelaparan. Aku dengar kabar, Bupati bilang, kalau ada yang bisa menanam hasil pangan. Akan dapat hadiah lo. Nanti dapat nama dan untung, takut sama satu Tian Xiu. 5 sen ya 5 sen. Ayo bawa kita ambil bibitnya. Lihat, kakak.
Xie Xiaoli dan Wang Yaozu nggak beli bibit dari kita, kan? Dapat bibit dari mana buat berkebun? Ini bibit kita. Kamu bilang dia mencuri bibit kita. Ini bibit kita. Kamu bilang dia mencuri bibit. Seharusnya bukan. Mereka beli bibit dari orang lain. Bukannya sudah ku Pindahkan bibit 7 hari lagi. Kenapa tanam sekarang? Wah, ngomongnya begitu. Bukannya sebelumnya semua sudah menanam sekali, sekarang bibit yang sama malah dilarang tanam lagi, Tian Xiuxiu. Kamu lihat sekarang sedang ada kelaparan. Bupati memberi hadiah bagi petani yang menanam makanan, mungkin itu sebabnya dia menghentikan mereka. Kata-kata Xiaoli benar. Aku rasa kamu ingin sendirian ambil hadiah. Makanya tidak biarkan kami menanam. Mungkin kamu sudah mulai menanam. Apa yang kamu ajarkan, kami sudah tahu. Tidak perlu bimbinganmu. Baiklah, jika tidak perlu bimbingan, tanam lebih awal. Tidak ada hasil, aku tidak tanggung jawab. Buku bilang tanam saat semi, panen saat gugur. Jangan percaya omong kosongnya. Ilmu di buku juga harus disesuaikan dengan kenyataan. Yaozu kita lulusan universitas, tidak perlu. Kamu memang tidak suka lain sukses. Orang seperti ini harusnya diajari pelajaran. Ya, itu memang kamu. Maksudmu, kalau mereka gagal tanam, langsung bisa cari kamu? Kamu takut padanya? Tian Xiuxiu hanya pemalas yang suka makan. Kamu pikir dia bisa Enggak. Aku cuma merasa dia agak aneh. Kamu lupa yang terakhir kali. Tian Xiuxiu, berani banget kamu. Dia pasti cuma beruntung sebelumnya. Kalau dia benar-benar bisa, dia nggak bakal ketipu sama kita. Aku rasa dia nggak lebih dari sekadar cari perhatian kamu. Cari aku ya cari aku. Kamu, wanita kampung yang nggak bisa baca. Benar-benar merasa jadi titisan Shenong? Para penanam sudah siap dengar. Ada masalah nanti, langsung cari dia. Aku menyelesaikan urusan uang dengan kalian. Jangan menipu orang di sini. Pergi bekerja di ladang. Jangan biarkan Tian Xiuxiu menipu kita. Jangan terlambat minta hadiah dari bupati. Ayo pergi. Ayah. Tanpa kakakku, kalian dapat bibit untuk Nasihat baik sulit diterima. Nanti gagal panen pasti salahkan Wang Yaozu. Ayo kita pergi. Kakak Huang, kenapa? Bang Huang, kamu belum tanam kan? Percaya padamu, bibit sudah dipelihara di pot sesuai saranmu. Beberapa hari lagi akarnya akan tumbuh dan bisa ditanam. Iya, Pak. Saat itu, kita bisa buat bak penampungan air dan sambungkan air dari gunung. Aku bisa pasang dalam sehari. Oke, ayo kita mulai kerja. Ayo. Akhirnya selesai. Jadi besok, Bisa mewujudkan rencana pembiakan. kalau berhasil, aku bisa dapat uang dari bibit. Bisa menyelesaikan masalah kelaparan, memukul 2 burung dengan 1 batu. Tiang Xiuxiu setia Paris sibuk apa? Tanaman tak ditanam, malah bangun pondok rusak di ladang. Aneh sekali. Kenapa harus pedulikan dia? Dia tidak tanam padi, soal bibit. Ayahku sudah melaporkannya, jasa Tian Xiuxiu dalam pembibitan akan segera jadi milik kita. Saat itu, aku akan balas semua yang Tian Xiuxiu lakukan padaku 10 kali lipat. Kakak Huang, halo. Tanamanmu tumbuh dengan baik. Panen tahun ini sepertinya Terima kasih banyak, Xiuxiu. saya pergi dulu, ya. Oke. Untung aku pernah menyamar jadi ahli. Aku sudah mencatat. Sudah dikembangkan sampai nomor 9. Untung ada sistem. Biarkan aku pergi ke dunia lain. Mempercepat pertumbuhan bibit. Sungguh mudah. Kak.
Ayah, lebih banyak air. Kenapa kalian datang? Ada apa? Kenapa buru-buru? Ayah Xie Xiaoli membawa orang kabupaten Xia Shalidanwa berhasil menumbuhkan bibit tanaman, dan mereka akan diberi penghargaan. Ibu sudah pergi, suruh kita bawa kamu ke sana. Jangan biarkan Wang Yaozu dan Xie Xiaoli ambil penghargaanmu. Cepat jalan. Xiu, kamu akhirnya datang. Keberuntungan Xie Xiaoli bagus. Dia dikenal kepala daerah karena menanam. Keluarga Xie jadi menonjol. Padahal bibit tanaman itu jelas-jelas dipupuk oleh Xiu Xiu. Kenapa untungnya ke kamu, Xie Xiaoli? Siapa suruh dia tanamnya belakangan? Tanaman lain sudah bisa dipupuk, sebentar lagi berbuah. Hanya dia yang masih bibit. Pantas, Tanaman orang sudah bisa dipupuk, sebentar lagi berbuah. Dia masih muda. Pantas. Dengar-dengar kalian sudah bisa panen. Hei, Bupati, sekarang kan bencana, susah untuk bertani. Ini semua hasil kerja keras aku dan Xiaoli. Kami usahakan siang malam. Lihatlah panen ini. Jika bisa panen dan selesaikan masalah kelaparan di kabupaten, hadiah akan diberikan. Hahaha, terima kasih Bupati. Silakan lewat sini. Tian Xiu, tunggu sampai Bupati menghargai usahaku. Aku akan buat kamu tak bisa lagi tinggal di desa ini. Bupati menghargai kamu? Mimpi saja. Tumbuh besar. Daunnya kekuningan, tanahnya kering. Akar di dalam tanah mungkin sudah rusak. Aku khawatir akarnya di bawah tanah sudah rusak. Tumbuhnya cukup bagus. Menurutku kamu hanya cemburu. HMPH. Tian Xiu, kamu lagi ngapain? Akar sudah rusak. Mungkinkah tanaman ini bisa hidup? Oh. Wang Yaozu, ada apa ini? Bapak Bupati, ini karena cuaca. 1 atau 2 batang itu normal. Tidak bisa tanam, tidak bisa buang air besar, salahkan Tolek. Hahaha, jangan ketawa lagi. Xie Xiaoli tanam di waktu yang sama. Cepat pergi lihat kebunmu di sana. Cepat pulang dan ceklah. Akar tanamanku rusak, mati semua, milikku juga. Ini bibit yang kubeli seharga 3 rupiah, ini seluruh harta milikku. Pak Camat, bibit ini semua kubeli dari Tian Xiu. Pasti dia yang melakukan sesuatu. Iya. Barusan bilang bibit ini kubuat dengan kerja keras. Bersusah payah. Baru berhasil kembang biakan. Jadi semuanya bohong. Pak Camat, saya berani jual bibit ini karena bibit saya tidak ada masalah. Kamu bilang tidak masalah, ya begitu. Bibit ini sudah busuk. Ada bukti apa? Kak Huang, bisakah cabut beberapa bibit, keluarkan dan tunjukkan? Kalau ada bibit baru, kasih kamu beberapa. Iya baik, saya akan pergi. Bibit Huang Gui baru saja ditanam seberapa lama, dan sudah berharap hidup. Mereka semua cuma bermimpi. Saya bilang Tian Xiu hanya perempuan desa, bisa tanam bibit ini, sudah lama mati itu. Bagaimana bisa begini? Benihku hidup, dengan pertumbuhan seperti ini pasti akan panen besar. Benih dijual kepala desa, saya minta tanam 7 hari kemudian. Tanam terlalu awal merusak akar benih. Wang Yaozu, kamu satu-satunya mahasiswa di desa ini, kamu bahkan tidak tahu? Benih dibeli dari tempatmu. Saya tidak pernah menjual benih kepada mereka. Benih seharusnya dibeli dari tempat saya, bukan dari penduduk desa. Bagaimana saya membuktikan bahwa benih ini kamu tanam? Alasan benih di ladang berakar busuk sudah saya jelaskan. Jadi saya bisa menyelamatkan benih-benih ini. Kepala desa Tian Xiu adalah mantan tunangan. Dia tidak pernah bersekolah, dulu jemu. Hanya tahu makan, bisakah bertani? Jika tidak percaya, tanya orang-orang. Ia dulu gemuk seperti babi. Iya Pak Camat, jangan tertipu olehnya lagi pula. Tian Xiu sudah bilang benih ini rusak. Benih ini sudah mati, dia bisa hidup lagi? Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa? Kalau kamu bisa hidupkan kembali, aku akan berikan tanahku dan seluruh ladang ini padamu. Termasuk milikku, tanahku juga untukmu. Kalian yang bilang itu. Wow, benar-benar bisa berhasil?
benih kecil cepat tumbuh besar. Benar-benar hidup. Wah benar, wah, Xiuxiu like Deva. ya ampun. Kita selalu percaya padanya, tanaman di ladang kita tidak akan mati uang. Huancu. Tanaman di 2 ladang harus Di kabupaten kita ada orang kaya kamu. Wah, kamu terlalu memuji, saya nggak sehebat itu. Haha, mana mungkin. Dulu kamu kan gak bisa apa-apa. Sekarang nih, kakakku udah beda jauh sama dulu. Dia sekarang bisa cari uang, ngobatin, sama bercocok tanam. Cukup, Pak Bupati. Kalau kemampuan kurang bagus ya bilang aja, nggak usah nyalahin orang lain, nggak usah nyalahin orang lain, Bi. Xiang Xiuxiu. Terima kasih sudah menyelesaikan masalah kelaparan di kabupaten, terima kasih sudah menyelesaikan masalah tanam biji. Hang. Penyerahan Panji sebagai pengakuan untukmu, ingin mengundangmu ke kabupaten, untuk mengajari semua orang teknologi pemuliaan. Tidak bisa, tidak bisa. Rekan Tian Xiu, kamu berusaha keras dalam pemuliaan. Jika mau mengajar setelah bencana kelaparan, saya ajukan 50.000 per sesi. 50.000 itu pengeluaran setahun bagi Kiloaga biasa. Ini sudah tahap. Untuk menyelesaikan masalah. produksi pangan adalah kunci penting. Saya tidak bisa menyerah di titik ini. Bukan tentang uang, Bupati. Sekarang aku benar. Kelaparan sangat parah, banyak mati kelaparan. Tuan Xiang Xiuxiu, minta apa saya? Belum selesai. Tolong bantu penduduk desa. Aku tidak punya waktu mengajar, tapi bisa bantu Baik, aku akan segera melaporkan. Nanti benihnya kusumbangkan ke rumahmu. Xiuxiu, Kamimon. Kami salah. Tolong selamatkan tanaman kita. Kita satu desa. Tanpa makanan, kami bagaimana? Dulu nggak dengar saya, sekarang minta tolong. Sekarang biar kasih kalian pelajaran, tapi 1 bibit 3 sen. Kalian percaya omong kosongnya? Mungkin dia yang bikin masalah sama bibit ini. Kok bisa cepat rusak? Semuanya melihat saya. Bagaimana bisa manipulasi di depan? Kalau nggak mau, nggak maksa. Siu, kami mau. Saya ingat Wang Yaozu bilang, suruh kalian tanam bibit lebih dulu. Kalau ada masalah, cari dia. Belum. Bibit di ladang sudah rusak, semuanya rusak. Ini semua apa gara-gara dia? Ajarin mereka les. Kelihatannya sakit sekali. Jangan lihat ke saya. Jangan lihat ke saya sekarang itu si penghutang kalian. Malam ini, Antarkan sertifikat tanah yang kalian kalah taruhan ke rumah saya. Akta tanah apa? Lagi pula kamu nggak punya bukti. aku memang nggak punya bukti, tapi omongan Bupati Heng itu harus didengar. Ayo pergi. Akhirnya semua bibit bisa diselamatkan. Kali ini lumayan cepat. Siur, kamu beneran mau ambil tanah keluarga Wang Yaozu? Setelah panen, balikin tanahnya. Ini ganti rugi karena dia nipu keluarga kita ambil panen. Ayah, Jin Shui, kalian sedang ngapain? Bendera ini. Pahlawan bisa mendapatkannya. Tentu saja aku harus mengaguminya. Hanya sepotong bendera, mengapa harus lebay? Ini bukan bendera biasa. Ini kehormatan yang kamu bawa ke keluarga kami. Besok pagi aku akan memajangnya agar semua orang bisa melihat betapa suksesnya Putri Tuan Tian.
Tian Xiuxiu, tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Aku bisa membantumu melawan Tian Xiuxiu. Aku bisa membantumu melawan Tian Xiuxiu. Pak, lihat baik-baik ya Pak, lihat baik-baik ya. Kiri-kiri ke kiri sedikit. Ke kanan. Salah. Kiri-kiri ke kiri sedikit. Ke kanan. Salah. Kamu ini, masang bendera saja nggak becus. Ini bagus kok. Siwer, hiraukan mereka. Ini pertama kali bapak kamu tampil keren. Biarkan dia pamer. Anakku hebat sekali, aku bangga. Ayo geser sedikit ke kanan. Sedikit ke kiri. Bisa? Oke, bisa. Bibit ini juga sudah tumbuh bagus. Aku mau kirim ke Kak Huang. Pelan-pelan ya, Kak. Xiuxiu, kenapa kamu datang? Bawa bibit untukmu. Soal kemarin, terima kasih. Tidak usah, justru harus berterima kasih Pak. Kalau bukan karena kamu, saya tahun ini tidak bisa menanam. Bibit ini tidak perlu. Bibitmu itu beli dari saya. Ambil ini saja. Baik, terima kasih ya. Kalau sudah panen, saya kirim lagi ke rumah kita. Oke. Laki-laki dan perempuan sendirian. Saya bilang, kenapa Huang Gui berpihak padanya terus? Ternyata mereka ada hubungan seperti ini. Maksudmu Tian Xiuxiu dan Huang Gui hubungan tidak jelas. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku bilang kenapa Huang Gui selalu bantu Tian Xiuxiu Yaozu, kita bisa manfaatkan kesempatan ini ambil balik tanahmu. Kumaambil tanah Manakuke. Kali ini, buat Tian Xiuxiu jadi terkenal buruk. Semua orang Bensidia. Bupati mengantar benih ini. Bejda banyak benai. Kamu sendiri bagikan, kamu sendiri. Bakalan sampai kapan baru beres? Dak. Gimana Kalap? Kita kembalikan benihnya ke Pak Bupati. Pak, kita harus jujur, gak boleh berubah-ubah janji, kalau tidak. Pak, kita harus jujur, gak boleh berubah-ubah janji, kalau tidak. Mana bisa menghormati saya gak bisa tangani semuanya, kita bisa rekrut pekerjakan. Shu, dulu waktu bikin lahan rumah kaca, habisin tabungan rumah, sekarang gak ada uang rekrut pekerja. Betul, Kak. Dan benih, bibit sudah tumbuh tidak bisa dijual, kita masih bayar orang. Bukankah ini rugi bisnis? Bupati memberi 100 rupiah. Gunakan uang itu untuk merekrut pekerja. Ya, Kak. Lagi pula, siapa bilang aku ini rugi bisnis? Nanti semua akan tahu. Rojin Hui, bantu aku pindahkan benih ke dalam rumah kaca. Aci-aci. Pelan-pelan. Saat teknik persilangan menghasilkan benih lebih unggul, kita butuh banyak tenaga dan sumber daya untuk produksi massal. Mencari pekerja itu pasti suatu saat nanti. Belum. Tenang sedikit ya. Saya berencana memperluas penanaman di rumah kaca. Akan membangun rumah kaca, mengalirkan air, dan semua pekerjaan itu butuh orang dengan upah 5 sen per hari. 5 sen. Itu lebih bayar daripada lebih bayar. Xiuxiu, kamu tidak mungkin membohongi kami kan? Ini kontrak kerja. Untuk kerja sama saya, tanda tangan di sini. Jika ketahuan saya membohongi kalian atau mengurangi upah kalian, kalian bisa bawa ini ke tim keamanan. Tenang, Tulus minta bantuan kalian. Pasti tidak akan mengecek. Aku ikut sama Kak. Aku mau, aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau. Kami juga. Aku juga. Kalian. Xiuxiu, soal masa lalu. Kami semua tahu sudah salah. Tapi sekarang saya gak punya rumah dan tanah. Beneran gak punya uang bisa mati kelaparan. Beneran gak punya uang bisa mati kelaparan. Xiuxiu, soal yang dulu. Kami semua tahu kami salah. Tapi sekarang saya gak punya rumah dan tanah. Gak punya uang bisa mati kelaparan. Y à Caen, Suxu. Liatla Kita du Lupernadeca, Tolombantus et Yaya. Ah. Kalian di belakang adikku menjalin hubungan, mencuri benih tanaman dan merebut prestasi adikku. Kalian berani cari pekerjaan di sini. Benar, kami tidak butuh pekerja berhati jahat seperti kalian.
Xiu. Aku tahu aku salah sebelumnya. Cukup, jangan bicara menjijikan, aku bisa mempekerjakan kalian. Tapi, gaji kalian harus lebih rendah 2 sen dari lainnya. 3 sen seari. Kalian menganggap kami pekerja ilegal? Un gars qui n'a pas Camille que Sini. Mau tanda tangan, silakan. Kalau nggak mau juga nggak maksa. Belum. Kalau mau tanda tangan ya tanda tangan. Kalau nggak mau tak maksa. Kita tanda tangan. Kek. Mereka sudah sama kamu. Kenapa kamu masih terima mereka? Orang yang ada maksud buruk. Kita harus dekat dengan mereka untuk melihat apa yang mereka inginkan. Kita mendapatkan tenaga kerja dengan setengah. Menguntungkan, kan? Ini untuk saya sudah tanda tangan. Ayah Jin Shui. Mulai sekarang, kalian berdua akan menjadi penanggung jawab basis ini. Basis. Apa itu basis? Bayangkan rumah kaca seperti bengkel kerja. Kalian berdua pengawas bengkel. Oh baik. Kakak Huang mulai sekarang jadi ketua, bertanggung jawab mengelola gajimu. Lebih 10 sen. Terima kasih Xiu. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Mulai bekerja. Baik, mulai bekerja. Mulai kerja. Xiu baik sekali sama Huang Gui. Bukan hanya jadi ketua kelompok. Gajinya lebih tinggi dari kita. Barang juga diajarin langsung. Mereka nggak mungkin jadian kan? Bellhomme. Istri Huang Gui kan baru aja meninggal. Jangan bilang istri Huang Gui meninggal, meski nggak meninggal. Dia juga selingkuh. Ini namanya selingkuh, bukan? Tidak mungkin, Xiu bukan orang seperti itu. Siapa yang bisa pastikan? Bagaimanapun juga, kenal wajah, tidak kenal hati. Kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Apakah ada masalah? Xiu, apa pendapatmu tentang Huang Gui? Kakak Huang itu jujur dan baik hati. Ada apa? Tidak ada masalah. Sudah tidak awal lagi, kita harus selesai kerja. Sudahlah, semua sudah pergi. Aku ya, pergi lihat persilangan aku dulu. Baru sebenta di izini. Wang Gidang Xiu. Selalu datang awal dan pulang akhir. Kelihatannya begitu. Apa yang Wang Yaozu katakan mungkin benar. Aku juga berpikir demikian. Istri Huang Gui saja meninggal. Mereka berdua. Mungkin mereka menjalin hubungan sebelum istrinya meninggal? Tidak mungkin menjalin hubungan sebelum meninggal. Benar-benar tak terduga ya. Rencanamu ini memang agak membantu. Tapi ini hanya akan merusak reputasinya. Tidak akan berdampak banyak pada dirinya. Ini baru saja dimulai. Aku baru-baru ini tahu bahwa Setiap malam jam 7. Tian Jinshui mengantar makan malam untuk Tian Xiu. Besok cari kesempatan. Masukkan ini ke makanan Tian Xiu. Aku ingin Tian Xiu menjadi orang. Se mua au rang Mambansigna. Belum. Bellhomme. Harus buat lebih banyak rumah kaca. Tak perlu begadang setiap hari berganti pakaian memaksa benih cepat matang. Untung semua berhasil. Perhitungan hasil panen rata-rata. Benih bisa dikawin, berhasil sukses. 3. %85. Bibit hibrida generasi ke-9. Hasil semua di atas 85%. Aku berhasil. Belum. Aku berhasil.
ternyata sudah pagi. Aku harus cepat-cepat beritahu berita baik ini pada ayah dan ibuku. Xiu Xiu, kamu baik-baik saja? Baik-baik, Kak Huang, tolong jaga tenda saya. Aku ada urusan, pulang dulu. Terima kasih ya. Kenapa mereka berdua datang sepagi ini? Sudah, jangan dibahas lagi. Kenapa rasanya semua orang melihatku dengan pandangan aneh? Kak, ada masalah di rumah. Cepat pulang bersamaku. Apa? Aku berteman dengan Huang Gui, menghabisi istrinya bersama-sama. Belum. Sure. Cepat beres barangnya. Aku suruh Jin Shui dan ayahmu antar kamu ke kota. Ibu, masalahnya bukan seperti ini. Apa kalian juga tidak percaya padaku? Kamu adalah darah dagingnya ibu. Sifatmu, ibu paling tahu. Bagaimana mungkin tidak percaya padamu? Masalah ini menyebar ke seluruh desa. Pengaruhnya tidak baik buatmu. Sebaiknya kamu pergi untuk sementara. Kakak, ibu apa yang Anda katakan? Hal seperti ini susah dijelaskan. Kamu tetap pergi ke kota. Selesaikan urusan ini. Iya, Nak. Iya, Kak. Memang mudah menyebar rumor, menghentikannya butuh usaha. Aku tidak pergi. Kalau pergi, bukankah berarti merasa bersalah? Biarpun kembali, orang desa mungkin memandangku curiga. Aku bukan hanya tidak, kita perlu mencari tahu siapa dalang ini. Lihat dia membayar harganya. Xiu Xiu, apa yang diinginkan dariku? Saudari. Kamu benar. Pelakunya adalah Wang Yaozu dan Xie Xiaoli. Saudara Huang, saya butuh bantuan untuk Dia sudah makan malam belum? Saya lihat dia memakannya. Sepertinya tidak lama lagi. Obatnya akan mulai bekerja. Saya menambahkan obat ke air Huang Gui, ketika efek muncul, akan memanggil semua orang. Saat itu, Tian Xiu Xiu tidak bisa menjelaskan. Kak Huang. Belum. Ayo pergi. Wang Yao, Kamu dan Tian Lao Er bilang ada babi hutan di ladang. Di mana? Kakak Huang, ada suara di dalam gubuk. Mungkin masuk ke dalam gubuk, ya? Suara ini tidak seperti babi hutan. Kelihatannya ada yang bercinta diam-diam. Kak Huang. Wah, Accu d'Angar, Tiangxuxiu Tidak, Pulant Malam Demi Menu Me Béni. mungkin dia di sini pacaran dengan pria nakal. Tiangxuxiu Minquin. Belum. Belum mungkin tidak. Xiu bukan anak seperti itu, kan? Bukankah Paman Tian Xiu Xiu sudah ada di sini? Biar dia periksa saja. Aduh. Gadis ini, dulu dia dengan Huang Gui di desa punya hubungan yang tidak jelas. Sekarang mereka berdua berbuat curang di sini. Aduh. Tian Xiu Erlah sudah bilang begitu. Apakah itu benar? Dengar berita Tian Xiu dan Huang Gui ada hubungan. Tian Lao Er, paman kedua Tian Xiu, bilang begitu. Apakah mungkin bohong? Mereka buruk buat nama desa kita. Kita tidak bisa biarkan mereka begitu saja, kan? Betul. Tangkap pasangan ini, bawa keliling desa. Ayo, jalan. Cepat. Tian Xiu Xiu, kamu berani bergaul dengan pria buruk. Tidak tahu malu. Wang Yaozu, maukah kau lihat siapa yang telah kau tangkap? Kalian bilang Tian Xiu Xiu berteman dengan siapa? Bupati. Bupati, mengapa Anda ada di sini? Saya tahu mereka akan bertindak, jadi saya ke kabupaten dan undang Bupati. Saya menanam benih dan sekarang tumbuh. Bupati datang memeriksa. Ada masalah? Bukan hanya Bupati. Ayah dan ibu saya. Ayah, Adik saya, pakar pertanian. Mereka semua. Tian Xiu Xiu, kamu menuduhku. Wang Yaozu, apa maksudmu? bagaimana ini? Masuk, tuduh selingkuh. Sekarang bilang aku menuduhmu. Pak Bupati, saya berdiri dekat dengan Anda. Wang Yaozu maksudnya bilang saya berteman dengan Anda. Pak Bupati, ini bukan masalahnya.
Dans Garcan c'est... Kepala Wang Yaoju bawa banyak orang tuduh saya bergaul dengan pria buruk. Jika kabar ini tersebar, bagaimana saya bisa mempertahankan reputasi saya? Saya tidak tahu bagaimana hidup di dunia ini. Lebih baik saya mati saja. Bilam. Wang Yaoju bilang kakakku bergaul dengan orang lain. Jelas ini merusak reputasi kakakku. Kepala wilayah, Xiu Xiu. Seorang gadis hijau belia seperti Xiu Xiu difitnah oleh Wang Yaoju. Bagaimana dia bisa muncul di desa lagi? Bupati, ini bukan hanya mencemarkan nama anak saya, tapi juga mencemarkan nama Anda. Kalau tidak ditangani dengan baik, yang malu bukan cuma saya dan anak saya, tapi seluruh kabupaten kita. Saat-saatnya datang, Yao Zuang bawa orang, kita menangis dan berteriak ke bupati, buat masalah kecil jadi besar, dan kaitkan dengan kepentingan kolektif. Bupati akan urus dia secara alami. Baik. Ide bagus. Bupati, saya undang Anda untuk panen, menunjukkan benih menghasilkan lebih banyak. Difitnah berhubungan dengan pria buruk. Harus membela saya. Anda harus membela saya. Tim penegak hukum masuk. Tangkap para pemimpin kerusuhan. Yang mencemarkan nama baik Xiang Xiu. Tangkap ke tim penegak hukum. Bekerja sesuai aturan. Bupati, kami difitnah, Wang Yaozu, Xi Xiaoli, dan Xian Lao Er. Mereka bertiga memfitnah Tian Xiu Xiu berteman dengan pria jahat. Kami tidak bersalah. Wang Yaozu, kamu dan Xie Xiaoli bersekongkol menipu kami dengan mengambil makanan. Meskipun kalian mengecewakan, saya sudah memaafkan kalian. Izinkan kalian bekerja di lahan saya untuk mencari nafkah. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Tian Xiu Xiu menanam jeruk dan menghasilkan benih dengan hasil lebih tinggi. Itu membantu kami keluar dari kelaparan. Masih berani memfitnah dia? Tangkap mereka untuk saya. Xiu Xiu, itu semua ide Xie Xiaoli. Seyatidak Bernia Menfitnah. Kamu seperti yang Aku tak berani masa depan. Wang Yaozu, Bajingan Camus. Jika tak punya perasaan, jangan salahkan aku. Tian Xiu Xiu. Cara memfitnahmu ide dari Wang Yaozu. Dia menyuruh Tian Lao Er meracunimu agar reputasimu hancur. Jangan ngomong sembarangan. Siapa yang tidak tahu Xiu Xiu adalah keponakanku? Mana mungkin aku mencelakannya? Anjing menggigit anjing. Benar-benar menarik. Tapi aku bukan orang bodoh. Saya punya kemampuan. Kalian tunggu masuk penjara. Xiu Xiu. Aku ini paman kandungmu. Tolong maafkan aku. Bersekongkol dengan Wang Yaozu melawanku. Kenapa tidak ingat kamu pamanku? Pak Bupati, mohon bertindak sesuai aturan. Bawa pergi. Zhonggang Xiu Xiu. Pak Bupati jangan-jangan. Belum. Tak disangka di daerah kita ada korupsi ini, kasihan kamu. Pak Bupati, Anda bisa membantu saya. Saya sangat berterima. Bibit dan benih yang ditanam bisa membantu mengatasi kelaparan di daerah. Rekan Xiang Xiu Xiu. Saya mengundang ke daerah untuk mengajar, memberikan pengetahuan bercocok tanam. Saya menolak karena benih hibrida belum selesai. Saya tidak punya alasan untuk menolak. Baik. Menulis rekomendasi ke Kepala Dinas Pertanian agar Anda jadi profesor di sana. Saya akan meminta izin dari atasan, memberimu laboratorium khusus di dinas, agar kamu bisa melakukan penelitian. Terima kasih. Kek. Bupati baru saja mengatakan Apa maksud Profesor Dan Laboratorium? Profesor melakukan penelitian akademis dan mengajar. Laboratorium untuk eksperimen. Nanti kita tidak perlu mengeluarkan uang lagi. kedengarannya hebat sekali. Bayar enggak? Tentu saja. 1 sesi 50.000. Prof. Tian, tunggu sebentar. Prof. Tian, tunggu sebentar. Profesor Tian, mari kita pergi bersama. Hati-hati ya. Gimana belajar hari ini? Tian Xiu Xiu lolos lagi. Selalu ada yang mengikuti kamu. Keluarga kamu mungkin tidak. Saya pasti akan membuat menebus. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Kak. Jin Shui. Kenapa kamu datang? Ibu kita memasak daging merah untukmu.
Kamu sebulan tidak pulang ke rumah. Ayah ibu khawatir, jadi menyuruhku menjengukmu. Pulang dan beritahu mereka, atasan siapkan asrama. Untuk makan ada kantin, bagus, tak usah khawatir. Oke, aku pulang, nanti kusampaikan pada mereka. Supaya ayah ibu tidak khawatir. Tidak bagus, Wang Yaozu saat rumah kosong. Menculik Arya. Apa? Apa? Belum. Tian Xiuxiu, akhirnya kamu datang, Kak. Wang Yaozu, apa mau kamu? Mau ngapain? Tian Xiuxiu, bukan karena kamu. Aku bakal ditangkap. Aku dulunya mahasiswa yang baik. Semua hancur karena kamu. Kalau kamu nggak mikir aneh-aneh, nggak ada keadaan kaya, semua ini salahmu sendiri. Kamu ulangi lagi. Baik. Salahku. Semua salahku, Wang Yaozu. Apapun syarat yang diinginkan, bilang, Aku mau kamu. Bakar semua makanan desa, sampai habis. Kamu gila. Sekarang kelaparan, seberapa pentingnya hasil panen bagi semua orang? Tentu saja aku tahu. Bukankah kamu bisa bercocok tanam? Kepala desa menyukai kamu, apa yang membakar semua tanaman di desa? Apakah mereka akan mengirim Anda ke tim penegak hukum? Aku ingin melihat. Membakar semua tanaman di desa. Mengirim Anda ke tim penegak hukum? Siu, itulah hasil panen desa kami sepanjang tahun. Kalau terbakar, aku bertanya berapa banyak orang yang mati kelaparan. Tian Xiuxiu. Anda pilih, hasil panen seluruh desa? Masih harus Li Arya dan anak dalam perutnya. Baik-baik. Kak. Arya hampir melahirkan. Mohon, selamatkan Arya. Kak. Biarkan orang-orang desa kelaparan. Begitu sulitkah memilih? Aku akan menghitung sampai. Jika kamu tidak setuju, aku bantu pilih. 3 kakak. Kakak. Oke. Aku janji. Jangan sakiti Arya. Belum. Oke. Aku janji. Jangan sakiti Arya. Tian Xiuxiu. Rasanya menghancurkan usahamu, tidak enakan. Jangan banyak bicara. Aku sudah melakukan sesuatu. Lepaskan Arya. Kapan berjanji padamu? Akan melepaskan Li Arya. Kamu. Licik. Kalau nggak lepasin Arya, kamu juga nggak bisa kabur. Aku datang, nggak berniat keluar hidup-hidup. Ada adik iparmu. Aku juga puas. Tian Xiuxiu, setengah hidupmu. Jalanilah dalam penyesalan, ya. Sekarang. Cepetan, ayah, cepetan, ayah. Arya, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik. Kakak. Kak. Cepat lari. Sudah membakar tanaman di desa. Tidak akan membiarkanmu pergi. Semuanya salahku. Kalau bukan karenaku, kamu juga tidak akan. Jangan khawatir, aku tidak membakar Tapi cahaya api itu. Cahaya API. Semua itu hanya ilusi. Sistem. Telah membuka kostum akhir untuk host. Master kultivasi dapat menciptakan ilusi. Baguslah. Kalau aku sebabnya, orang desa kelaparan. Aku tidak tenang seumur hidup. Kakak. Itu dia bagaimana? Kirim dia ke kantor polisi. Kali ini jangan sampai dia kabur lagi. Manusia kedua. Kenapa? Tidak ada yang mengikat. Kenapa? Dua Yao. Kenapa kamu kensing? Bocah nakal, istrimu hampir melahirkan, cepat panggil bidan. Apa panggil bidan? Cepat bawa ke rumah. Baik. Bayi kecil ini lucu sekali. Sekarang keluarga kita punya anak perempuan lagi. Kakak,
Kalau bukan karena kamu, anak ini sudah hilang. Beri nama untuk anak ini. Aku nih. Namain aja. Cao Shao, Tian Cao Shao. Maksudnya bersinar terang. Bagus, namanya bagus. Namain ayah Chao Xiao. Nanti ya, namanya jadi Cao Zhao. Hei Kak Huang, kenapa ini? Kenapa ini? Desa kita panen besar, merayakan di lapangan desa. Ayo pergi lihat. Yuk jalan. Di desa kita ini, berkat Xiu-Xiu, berkat teknik tanam Xiu-Xiu yang sekarang terkenal. Xiu-Xiu, Xiu-Xiu. Dia pahlawan besar desa kita. Warga desa, ayo, semuanya menari. Oke.